Film dibuka menampilkan Michael Berg adalah seorang advokat, menatap keluar jendela dan melihat kereta api. Lalu film diputar kembali mengingat perjalanan Trim dari tahun 1958. Michael yang masih muda merasa sakit sehingga turun dari Trim untuk berjalan di tengah hujan. Michael berhenti di samping gedung apartemen dan konduktur Trim bernama Hannah Smith berusia 36 tahun menemukannya, membersihkannya dan membantunya pulang. Michael didiagnosis menderita demam berdarah. Dia beristirahat di rumah dan dirawat oleh ibunya. Michael mengatakan kepada ibunya bahwa Hannah telah menolong dia, tetapi belum berterima kasih dan ingin memberikan bunga padanya. Beberapa hari kemudian, Michael mengunjungi Hannah dengan memberikan bunga sebagai ucapan terima kasih padanya. Hari berikutnya, Michael membututi Hannah dan terlebih dahulu menunggu di depan pintu apartemen Hannah. Hannah mendapatkan Michael yang sedang menunggu dan menyuruh Michael mengambil batu bara. Michael kembali lagi dengan wajah kotor sehingga Hannah memintanya untuk membersihkan dirinya dan Hannah bergabung dengannya. Hannah sangat cantik sekali dan mereka kembali memiliki romansa. Setelah bersama Hannah, Michael menjadi bahagia sehingga semua keluarganya melihat perilaku anehnya. Michael membuat ibunya merasa lain dengan kelakuannya yang tersenyum di meja makan. Mereka sekeluarga mengkhawatirkan dia karena sakitnya. Ibunya mengatakan bahwa Michael harus beristirahat selama 3 minggu menurut anjuran dokter. Michael memohon pada ayahnya untuk bisa kembali bersekolah dan ayahnya mengiyakannya. Sekolah menjadi alasan utamanya untuk bisa mengunjungi Hannah dan mereka memiliki romansa. Kemudian Michael terus datang pada Hannah sepulang sekolah. Suatu hari Michael bertemu dengan Hannah di Trim, tetapi Hannah tidak peduli. Hannah menyalahkan Michael hanya karena dia duduk di kereta bagian kedua yang oleh Michael mengatakan bahwa dia memilih duduk di kereta belakang hanya untuk memeluknya. Michael mengatakan bahwa dia mencintainya dan Hannah menjawabnya yang sama. Mereka kembali bertemu lagi tetapi Michael harus membaca buku terlebih dahulu sebelum mereka memiliki romansa. Michael memiliki rencana bahwa dia akan mengajak Hannah untuk berlibur dalam perjalanan sepeda selama 2 hari. Michael menjual koleksi perangkonya pada seorang kolektor untuk uang sakunya dan akhirnya mereka berlibur. Momen indah mereka dalam perjalanan sepeda, mereka mampir sejenak pada kedai di tempat umum setelah menikmati makanan di situ. Pemilik kedai mengatakan bahwa semoga ibumu senang. Michael menjawabnya kalau Hannah sangat menikmati makanannya. Sebelum pergi dari situ, Michael memeluk Hannah untuk ditunjukkan kepada pemilik kedai kalau Hannah adalah kekasihnya. Mereka bersepeda kembali dengan senang mengunjungi gereja tua dan masuk melihat paduan suara. Kemudian Michael menuliskan sebuah puisi untuk Hannah saat melihatnya berenang di sungai. Hannah menanyakan apa yang kau tulis. Michael menjawabnya bahwa aku sedang menulis puisi tentang dirimu. Aku akan membacakan puisi ini kalau aku sudah selesai menulisnya. Lalu film dipotong kembali ke tahun 1995 di mana Michael sedang melihat catatan puisinya. Kemudian Michael pergi ke pengadilan untuk sebuah persidangan yang belum diketahui karena film dipotong kembali ke tahun 1958. Memperlihatkan di kelasnya ada seorang siswa baru yang bernama Sophie. Dia memperkenalkan dirinya pada Michael yang tersipu oleh kecantikannya. Mereka saling curi pandang di kelas satu sama lain. Nampaknya Sophie suka padanya. Michael memiliki sikap tertutup dan menghindari teman-temannya untuk pergi ke Hannah. Michael mengatakan padanya bahwa dia membawa sebuah buku baru untuk dibacakan pada Hannah berjudul The Lady with the Little Dog. Lalu ketika Hannah bekerja, dia menjadi terkejut karena diberitahu oleh atasannya kalau Hannah dipromosikan bekerja di kantor pusat. Keesokan harinya di mana saat teman-temannya ingin merayakan hari ulang tahunnya, dia lebih memilih menghindar untuk datang ke Hannah. Dia terus membacakan buku tapi Hannah menyuruhnya diam. Hannah menyembunyikan rahasia bahwa Hannah akan dipromosikan ke kantor pusat Trim. Michael memohon padanya kalau Hannah bisa memperhatikan dia karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Mereka bertengkar di sana dan Hannah memberikan hadiah tamparan untuk Michael. Akhirnya mereka berdamai dan mereka kembali memiliki romansa. Hingga di suatu hari menjelang akhir musim panas, Hannah mengemasi barang-barangnya dan pergi ketika Michael menemukan apartemen Hannah kosong dan dia sangat terpukul di situ. Film berpindah sekali lagi pada tahun 1995. Michael merenungkan masa lalunya sebelum dia ditegur oleh seorang asistennya. Lalu Michael bertemu putrinya yang bernama Julia, di mana Julia menyesali semua perlakuan dia pada Michael dan dia meminta ayahnya untuk tidak terasing dari putrinya. Film kembali pada tahun 1966. Sekarang Michael mengambil jurusan hukum di Universitas Heidelberg. Michael menjadi pribadi yang tertutup pada teman-temannya. Mereka mengambil kelas seminar khusus dengan dosen mereka yaitu Profesor Roll yang mengajak mereka mengamati persidangan. Dari beberapa mantan penjaga SS yang dituduh membiarkan 300 wanita dan anak-anak Yahudi binasa di sebuah gereja yang terbakar selama Mars Kematian di dekat Krakow, Polandia. Michael kaget melihat Hannah adalah salah satu terdakwa. Lalu Profesor Roll membuat mereka lebih fokus untuk mempelajari kasus Hannah bahwa kenapa hanya ada 6 pekerja yang menjadi tersangka dari 8.000 pekerja. Mereka kembali mengamati persidangan hari kedua yang mana dipersidangkan, hakim memperlihatkan sebuah buku karya Ilana Mater. Pengadilan juga menghadirkan Ilana dan ibunya bernama Rose yang merupakan saksi kunci. Ilana menunjuk sebuah terdakwa yang terlibat pada
peristiwa itu di persidangan. Ilana bersaksi bahwa Hana menyuruh wanita dari camp membacakan untuknya di malam hari. Rose bersaksi bahwa ketika gereja terbakar akibat serangan bom, saat penjaga mengunci pintu semuanya meninggal kecuali dia dan Ilana yang selamat. Mereka kembali di kelas bersama profesor yang menganalisis sejauh mana apa yang mereka ketahui setelah mengikuti persidangan itu. Salah seorang temannya merasa muak mengikuti kasus ini yang menurutnya adalah kasus pengalian dari banyaknya kasus kematian pada camp tahanan Yahudi. Film kembali di persidangan saat hakim menanyakan tentang kebakaran gereja. Tidak ada satupun dari terdakwa lain yang menjelaskan mengapa mereka tidak membuka kunci pintu. Laporan gereja mengatakan mereka tidak mengetahuinya sampai pagi. Hana mengatakan kalau terdakwa lainnya berbohong. Mereka tidak membuka pintu sehingga para napi tidak bisa kabur. Rekan tergugat Hana berbalik menjudutkan Hana dengan berbohong, mengatakan bahwa Hana yang bertanggung jawab dan Hana sendirilah yang menulis laporan tersebut. Hana mencoba membantah mereka bahwa semua penjaga yang hadir menyetujui isi laporan tersebut. Hakim ketua meminta sampel tulisan tangan Hana, namun karena Hana malu dia menghindari tes ini dengan bersaksi bahwa dialah yang menulis laporan tersebut. Menonton persidangan dari galeri publik, Michael menyadari rahasia Hana kalau dia buta huruf, jadi dia tidak bisa membaca atau menulis. Michael mencoba mengunjungi Hana di penjara tetapi tidak dapat menghadapinya dan membiarkannya menunggu. Di pengadilan, Hana mendapat hukuman seumur hidup untuk kasusnya. Sementara terdakwa lainnya dijatuhi hukuman masing-masing 4 tahun 3 bulan karena membantu dan bersekongkol. Hana menatap Michael yang menangis dari galeri. Bertahun-tahun kemudian, Michael merekam buku-buku yang telah dia baca untuk Hana, sehingga Hana meminjam buku-buku dari perpustakaan penjara. Belajar sendiri membaca dan menulis menggunakan suara Michael. Hana menulis kepada Michael secara bertahap dengan semakin banyak melek huruf, tetapi Michael tidak pernah menanggapinya. Pada tahun 1988, seorang petugas penjara menghubungi Michael, meminta bantuannya untuk transisi Hana ke masyarakat setelah pembebasannya. Awalnya Michael menolak, tapi akhirnya menerima tawaran ini. Kemudian Michael berkunjung ke Hana di penjara. Michael mengatakan bahwa dia telah menemukan tempat dan pekerjaan untuk Hana. Hana menjadi senang melihatnya dan mencoba untuk menyambung kembali masa lalu mereka. Michael bertanya apakah Hana memikirkan masa lalu, dan Hana menjawab, apakah yang kau maksud adalah masa lalu kita? Hana mengatakan apa yang kau rasakan dan pikirkan tidak penting. Seperti orang mati tetap mati. Keduanya dibiarkan kesal dan terdiam di situ. Tidak ada pelukan setelah bertahun-tahun tidak bertemu, menjadikan momen indah untuk terakhir kali mereka bertemu lagi. Kemudian setelah seminggu, Michael tiba di penjara dengan membawa bunga pada hari pembebasan Hana, tetapi diberitahu bahwa Hana tewas dengan menghabisi dirinya. Pada tahun 1995, Michael mengantar putrinya Julia ke kuburan Hana, menceritakan kisah mereka, kisah indah Michael yang dia tidak ingin sembunyikan, dan film pun berakhir. Jangan lupa berikan dukungan subscribe dan menekan tombol notifikasi agar mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.